Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Sulfriani, saya sendiri, kemudian Ika Wanti Danda, Anissa Rahmani, Dwi Switkeryot, Natalia Rambung, dan Merus Dalek Topang. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang sejarah aljabar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab aljabar yang berarti pertemuan, hubungan, atau perempungan. Adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Dalam aljabar, mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol sebagai pengganti variabel. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui atau ditanyakan. Oke, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wanti Danda selaku pemateri kedua dari kelompok 5 dengan judul materi yaitu Sejarah Aljabar. Asal-usul aljabar. Asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmetika yang rumit. Dengan hal ini, bangsa kuno mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Dengan menggunakan sistem ini, mereka mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tak diketahui untuk kelas masalah yang biasanya dipecahkan dengan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Kemudian, bangsa Mesir dan kebanyakan bangsa India, Yunani, serta Cina dalam milenium pertama sebelum Masehi lebih sering menggunakan metode geometri untuk memecahkan persamaan seperti ini. Misalnya, seperti yang disebutkan dalam The Rain Mathematical Papyrus, Sulba Sutras, Euclid's Elements, dan The 9 Chapters on the Mathematical Art. Matematikawan Yunani di zaman Helenisme, Diopantus secara tradisional dikenal sebagai Bapak Aljabar. Walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan, tetapi ilmuwan yang bernama R. Rashid dan Angela Armstrong dalam karyanya bertajuk The Development of Arabic Mathematics menegaskan bahwa aljabar karya Al-Khawarizmi memiliki perbedaan yang signifikan dibanding karya Diopantus, yang kerap disebut-sebut sebagai penemu aljabar. Dalam pandangan ilmuwan itu, karya Al-Khawarizmi jauh lebih baik dibanding karya Diopantus. Al-Khawarizmi yang pertama kali memperkenalkan aljabar dalam suatu bentuk yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan konsep aljabar Diopantus lebih cenderung menggunakan aljabar sebagai alat bantu untuk aplikasi teori bilangan. Para sejarawan meyakini bahwa karya Al-Khawarizmi merupakan buku pertama dalam sejarah di mana istilah aljabar muncul dalam konteks disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan aljabar sendiri sebenarnya merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Kedua bangsa tersebut telah memiliki catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah aritmetika, aljabar, dan geometri pada permulaan 2000 sebelum Masehi. Dalam buku Arithmetica of Diopantus terdapat beberapa catatan tentang persamaan kuadrat.
Meskipun demikian, persamaan yang ada belum terbentuk secara sistematis, tetapi terbentuk secara tidak sengaja melalui penyempurnaan kasus-kasus yang muncul. Karena itu, sebelum masa Al-Khawarizmi, aljabar belum merupakan suatu objek yang secara serius dan sistematis dipelajari. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Ia lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, yang sekarang dikenal dengan Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Buku pertamanya, Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmani Ahmad dengan NIM 1901402010. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu asal-usul aljabar. Nah, selanjutnya itu dalam kitab Al-Fihris Ibnu Al-Nadim, kita temukan sejarah singkat Al-Khawarizmi bersama dengan karya-karya tulis beliau. Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara tahun 813 sampai dengan 833. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India berkelana di kota ini. Nah, beliau pun juga ikut melakukan perjalanan ini. Di Baghdad, beliau ia bekerja pada sebuah sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Pada tahun 830 Masehi, beliau menerbitkan buku yang berjudul Buku Rangkuman untuk Kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Nah, buku pertama beliau ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Buku beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Algoritmi de Numero Indorum, menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin. Selanjutnya, buku besar beliau yang lain yaitu kitab Surat Al-Ard, yang artinya pemandangan bumi, yang diterjemahkan oleh geografi. Buku ini memperlihatkan koordinat dan lokalisasi yang diketahui dasar dunia. Dengan berani beliau mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Plotinus. Nah, ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek melakukan tata letak di bumi bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut dengan Ketahuilah Dunia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi ketiga, yaitu sejarah aljabar pada masa Babilonia. Asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmatika yang cukup rumit. Dengan menggunakan sistem ini, mereka mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tak diketahui untuk kelas masalah
untuk kelas masalah. Biasanya dipecahkan dengan menggunakan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Nah, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, seorang sarjana Yunani kuno, Euclid, menulis buku yang berjudul Elements. Dalam buku itu, ia mencantumkan beberapa rumus aljabar yang benar untuk semua bilangan yang ia kembangkan dengan mempelajari bentuk-bentuk geometris. Seiring dengan perkembangan zaman, pada abad ketiga, Diophantus of Alexandria menulis sebuah buku yang berjudul Aritmetika, di mana ia menggunakan simbol-simbol untuk bilangan-bilangan yang tidak diketahui dan untuk operasi-operasi seperti penambahan dan pengurangan. Sistemnya tidak sepenuhnya dalam bentuk simbol, tetapi berada di antara sistem Euclid dan apa yang digunakan sekarang ini. Lalu ketika agama Islam muncul pada abad ke-6 Masehi, peperangan atas nama agama untuk mendudukan daerah-daerah Yunani, daerah Katolik, dan daerah tempat para umat Nasrani tinggal mulai gencar dilakukan oleh para pengikut Muhammad. Telah gencar dilakukan oleh para pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga pada tahun 641 Masehi, bangsa Arab berhasil menguasai Alexandria dan menutup sekolah Yunani kuno terakhir. Namun, ide-ide bangsa Yunani tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan, dan kemudian dibawa ke Eropa Barat setelah menduduki Spanyol pada tahun 747 Masehi. Bangsa Arab yang sebelumnya belum pernah mendapatkan harta berupa ilmu yang berlimpah di daerah jajahan, sehingga mulailah mereka pertama kali mempertemukan ilmu-ilmu yang berupa ide tersebut. Nah, ketika mereka bertemu dengan dokter-dokter Yunani kuno yang bekerja di kota-kota Arab, dua orang sarjana yang terkenal itu adalah Brahmagupta dan Aryabhata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sucikaryo. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Anissa. Lambat laun bangsa Arab mengenal teori yang dimiliki negara jajahan tersebut. Kemudian muncullah tokoh yang sekarang dianggap sebagai penemu teori aljabar yang bernama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ada beberapa bukunya, seperti pertama itu Al-Jab wa Muqabalah, yang kedua Hijab Al-Jab wa Al-Muqabalah, yang ketiga Sistem Nombor. Antara cabang yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik, dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika yang dijabarkan oleh Al-Khwarizmi lebih lanjut. Peristiwa lain yang penting adalah perkembangan lebih lanjut dari aljabar. Terjadi pada pertengahan abad ke-16, ide tentang determinan yang dikembangkan oleh matematikawan Jepang Kawasaki di abad ke-17, diikuti oleh Gottfried Leibniz. 10 tahun kemudian, aljabar abstrak dikembangkan pada abad ke-19, mula-mula berfokus pada teori Galois dan pada masalah keterkonstruksian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam pengembangan aljabar. Yang pertama yaitu Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, adalah yang pertama kali yang mencetus aljabar dalam bukunya dengan judul Alkitab Al-Jabar wal Muqabalah. Kitab ini merupakan karya yang sangat monumental pada abad ke-19 Masehi. Yang kedua yaitu Al-Khalasadi. Dalam mengembangkan matematika sungguh sangat tak ternilai. Sejarah mencatat
Al-Kalasadi merupakan salah seorang matematikus muslim yang berjasa yang memperkenalkan simbol-simbol aljabar. Simbol-simbol tersebut pertama kali dikembangkan pada abad ke-14 oleh Ibnu Albana. Kemudian pada abad ke-15 dikembangkan oleh Al-Kalasadi. Al-Kalasadi memperkenalkan simbol-simbol matematika dengan menggunakan karakter dari alfabet Arab. Yang ketiga yaitu Nikolai Ivanovich Lobachevsky pada tanggal 1 Desember 1792 sampai tanggal 24 Februari 1856 adalah matematikawan Rusia. Ia dikenal sebagai orang yang mengembangkan geometri non-Euklides atau independen dari hasil karya Janos Bolyai yang diumumkannya pada tanggal 23 Februari 1826 serta metode hampiran akar persamaan aljabar yang dikenal dengan nama metode Dandelin-Grave. Yang keempat yaitu Syaraf al-Din al-Muzaffar Ibn dan Muhammad Ibn al-Muzaffar al-Tusi pada tahun 1135 sampai 1213. Syaraf al-Din al-Muzaffar Ibn dan Muhammad Ibn al-Muzaffar al-Tusi adalah matematikawan dan astronom Islam dari Persia. Syarif al-Din mengajar berbagai topik matematika, astronomi yang terkait seperti bilangan, tabel astronomi, dan astrologi. Al-Tusi menulis beberapa makalah tentang aljabar. Dia memberikan metode yang kemudian dinamakan sebagai metode Ruffini-Horner untuk menghampiri akar persamaan kubik. Meskipun sebelumnya metode ini telah digunakan oleh para matematikawan Arab untuk menemukan hampiran akar ke n dari sebuah bilangan bulat, Al-Tusi adalah yang pertama kali yang menerapkan metode ini untuk memecahkan persamaan umum jenis ini. Dalam Al-Mu'adalat atau tentang persamaan, Al-Tusi menemukan solusi aljabar dan numerik dari persamaan kubik dan yang pertama kali menemukan turunan polinomial kubik, hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Yang kelima yaitu Omar Khayyam. Omar Khayyam adalah ilmuwan yang berasal dari Persia. Ini membangun aljabar geometri dan menemukan bentuk umum geometri dari persamaan kubik. Yang kelima yaitu Kawasaki. Kawasaki merupakan ilmuwan yang berasal dari Jepang. Pada abad ke-17, ia mengembangkan tentang determinan. Yang ketujuh, Robert Recorde. Robert Recorde adalah seorang yang memperkenalkan tanda sama dengan yang terdapat dalam bukunya yang berjudul The Whetstone of Wit pada tahun 1557. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meros Daletopang, NIM 19014020033. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir dari materi presentasi kelompok kami, yaitu klasifikasi dari aljabar. Menurut beberapa sumber, aljabar dapat dibagi ke dalam 4 kategori atau 4 klasifikasi. Klasifikasi atau kategori pertama ada aljabar elementer atau aljabar dasar. Dikatakan aljabar dasar karena aljabar elementer ini memang merupakan bentuk paling dasar dari aljabar yang umumnya diajarkan kepada siswa. Nah, aljabar elementer ini mempelajari tentang sifat-sifat operasi pada bilangan real yang direkam atau ditulis dalam simbol sebagai konstanta dan variabel. Aljabar elementer ini juga mempelajari tentang
aturan dari persamaan matematika yang melibatkan simbol-simbol. Klasifikasi aljabar selanjutnya ada aljabar abstrak. Aljabar abstrak atau dapat disebut dengan aljabar modern merupakan kategori aljabar yang mempelajari tentang struktur aljabar semacam grup, ring, dan medan atau fields yang didefinisikan dan diajarkan secara aksiomatis, di mana aksiomatis di sini berarti dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian atau bersifat aksioma. Selanjutnya, klasifikasi aljabar yang ketiga ada aljabar linier. Aljabar linier merupakan kategori aljabar yang mempelajari tentang sifat-sifat khusus dari ruang vektor, di mana aljabar linier ini juga mempelajari tentang matriks. Kemudian klasifikasi aljabar yang keempat atau yang terakhir ada aljabar universal. Aljabar universal merupakan kategori aljabar yang mempelajari tentang sifat-sifat bersama dari semua struktur aljabar, di mana aljabar universal ini juga dapat disebut sebagai aljabar umum. Mengapa disebut sebagai aljabar umum? Karena dalam aljabar universal ini semua membahas atau mempelajari tentang struktur-struktur aljabar yang ada.